Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke, depan saya ini ada motor Vega RR. Suaranya kasar. Suara di sini truk kayak gitu ya. Analisa saya, menurut saya sih kemungkinan ini disebabkan oleh rantai kamrat. Saya akan coba dulu langsung ya. Oke, suaranya kayak itu ya Kang Bro. Suaranya truk kayak gitu ya. Itu biasanya disebabkan di rantai kamrat. Nah, untuk memastikan kita buka dulu bagian penutup sininya ya, gigi timingnya, biar tahu memang bener rantai kamrat ya atau tidak. Kita cek dulu. Biasa yang kayak gitu itu, kalau Kang Bro mau belajar soal mengenai suara-suara, menganalisa suara mesin, usahakan setiap nonton video itu pakai handset. Jadi kadang kalau nggak pakai handset itu suara setang, terkadang suara mesin halus pun terdengar kayak kasar, kayak gitu ya. Karena mesin itu ya, mesin kalau dinyalakan tuh di dalam misalkan smartphone Anda itu ya, kalau didengar itu kayak suaranya kasar padahal sebenarnya halus. Memang kayak gitu. Jadi usahakan pakai handset. Kalau pakai handset dia bisa meredam. Kalau suara setang, ini suara kamrat itu biasanya itu bisa didengar lebih jelas lah ya. Oke, ini saya coba buka. Kenapa Pak? Buatan gada ya Pak. Oke ya, ini saya coba buka. Gigi timingnya dilas ya, itu ya kelihatan. Gigi timingnya ini dilas ya Kang Bro. Nah, terus kita cek kamratnya ini, memang betul longgar apa enggak. Kalau dia kenceng, berarti permasalahan bukan terjadi di rantai kamrat, mungkin terjadi di bagian lain. Nah, ini memang longgar. Ini rantai kamrat memang kendor. Tingkat kekendorannya gimana Kang Bro? Yang penting diginikan kendor aja. Normalnya dia kenceng karena ada stud ini. Setelan kamratnya ini ya, karena ada stud ini dia harus menegang. Ya, ini kan stud atau penegang ya. Bisa juga masalah terjadi bukan karena si kamrat, tapi karena stutnya ini jebol. Nah, kalau bingung kira-kira kamratnya atau stutnya, Kang Bro bisa cek di bagian sini, bagian stud sini. Ini dibuka ya kayak gini. Terus dicek pakai obeng kecil, diputer. Kalau dia dol ke kanan kiri dol, berarti rusak. Nah, saya ambil obeng dulu ya. Obeng min yang kecil atau biasa disebut obeng setting ya. Masukkan ke sini. Putar searah jarum jam. Putar terus kita lepas. Kalau dia mau muter kembali berarti stud masih normal. Nah, ini kan mau muter kembali ya, kita putar. Nah, ini mau muter kembali kayak ketarik pegas gitu ya, berarti stud masih normal ya. Berarti permasalahannya di rantai kamratnya. Oke, saya akan lakukan penggantian rantai kamrat ya. Di sini untuk penggantian. Nanti untuk bagian
stutnya ini nanti saya sertakan di pemasangan aja, karena waktu memasang rantai kamret itu setut ini harus diangkat ya, dinaikkan dulu. Untuk pembongkaran enggak dinaikkan juga enggak apa-apa. Oke, saya akan buka dulu ya. Oh, let me up with a bright smile on now. Let me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Falling with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a Boleh langsung ya, feeling. ini sudah saya buka. Ini kamratnya, posisinya kayak gini ya. Ini kendor ya, digoyang-goyang, ini nggak ada tekanan sama sekali dari si ininya, ya kan? Ini longgar. Ini saya akan coba buka. Saya ganti kamratnya ya. Oh ya, buat teman-teman yang biasanya sering mengalami masalah kopling pada motor Yamaha, kan kemarin ada yang bertanya di sini, sekaligus mau saya jelaskan sedikit aja ya, nggak banyak. Nanti kalau banyak ya di video yang lainnya aja. Nah, di sini nih, biasa di sini kan ada mekanis kopling. Nah, biasa teman-teman itu permasalahan selalu di sini, dan di sini juga ada as yang menuju, as besi yang menuju ke sana ya, ke bagian kampas kopling sana. Yang ada teman yang sudah diganti kampas gandanya, ganti cakinya, kampas koplingnya, tapi tetap motornya lompat-lompat aja nggak mau. Saya pernah menemui kasus seperti itu, dan permasalahannya di sini. Di sini pernah dibongkar bengkel, ada yang tidak kepasang, ataupun waktu pemasangan ini nggak benar. Misalkan posisinya seperti ini ya, atau posisinya ringnya di sini kurang. Pokoknya intinya di komponen sini ada yang nggak kepasang kayak gitu ya. Oke, untuk lebih dalamnya kapan-kapan saya bikinkan videonya. Ini saya mau ganti dulu si kampretnya ini, yang menyebabkan suaranya kurang nyaman didengar ya. Untuk Vega ZR ini ada Kang Bro, persamaannya banyak ya. Untuk Vega ZR ini dia bisa sama punya Mio, punya Nuvo, terus punyanya Beat, itu sepertinya sama ya. Terus punyanya apa ya, Suzuki, ada yang nggak sama ya, lupa aku. Kayaknya Suzuki juga ada yang sama. Oke, di sini tinggal kita tarik aja gini. Motor selain Supra itu paling enak Kang Bro bukanya. Ini ada ring ya, memang di sini ada ringnya memang. Dia paling enak, tinggal buka sini langsung ketemu si kampret ya. Si kampret diganti sudah kelar ya. Kalau untuk Supra kan ada penutupnya lagi, buka-buka, wah ribet lah ya. Ini pokoknya jenis yang kayak gini tuh gampang. Ini saya gunakan punya Yamaha dengan kode apa ini. Nah, ini punya Yamaha Nuvo ya. Nuvo, kalau yang nggak tahu Nuvo ya, Nuvo ya Matic-nya yang pertama punya Yamaha, yang dulu sempet nggak laku itu. Ini sama punya Mio sama. Karena langkah motor ini tuh sama dengan Mio ya. Ininya, giginya ini dengan gigi sini tuh sama. Pokoknya persis sama Mio. Stangnya juga kalau tidak salah ya sama.
pistonnya bisa sama. Saya akan pasang. Oh ini ya punyanya Nuvo. Kelihatannya delok ya. Beda enggak? Sama apa beda? Beda apa sama Kang Bro? Kang Bro yang bisa menilai. Sama enggak? Sama enggak? Lihat sama enggak? Di sini saya mau jelas, mau tes ilmunya ini sama enggak kira-kira ya. Kalau di kamera mungkin enggak terlalu jelas. Kalau aslinya itu tebelan punya Mio, rapet punya Mio, platnya itu punya Nuvo, sorry, rapetan tebel punya Nuvo. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin ya kurang lebih aja. Istilahnya kayak rantai 25 dengan 25H, kayak punya Supra dengan punyanya Vega. Jadi tebelan punya Supra. Kayak gitu. Coba tes, kita cek ya. Apakah memang betul rantainya? Rantai yang molor itu kadang ada yang sampai dipotong, nggak bisa Kang Bro kalau dipotong. Karena molornya itu cuman beberapa mili ya. Pernah ada yang bertanya kalau dipotong gimana? Bisa dipotong kalau untuk motor lain, misalkan Anda beli rantai kepanjangan terus gunanya motor ini itu. Tapi kalau untuk jenis yang sama itu dipotong nggak bisa, nggak kayak rantai roda yang molornya jauh. Kalau rantai kamprat ini cuman beberapa mili aja. Diukur dengan yang lama itu cuman sedikit selisihnya, nggak banyak. Oke, langsung saya pasang aja ya di sininya. Kalau saya sih nggak pakai lihat top-topan pokoknya. Kalau sudah kayak gini males, nanti buka lagi, nanti lihat top. Penting sepinya ini lurus saja. Si sepi ini lurus ke sana. Terus nanti dia lurus dengan gigi ininya. Di sepi ini lurus ke sini. Nah, ini nanti kayak gini posisinya. Oke, ini tak pasang dulu ya. Lihat, kalau dia memang kampratnya ini nanti ketika dipasang itu tidak sampai si rantainya ya. Nah ini kan tidak sampai ya, ditarik kayak gini nggak sampai, rantainya kurang panjang. Nah ini berarti kan memang permasalahan pada rantai. Terus saya akan coba geser. Saya angkat dulu sedikit sini, setutnya diputar searah jarum jam ya. Bisa dikunci juga bisa ditahan seperti ini. Kalau saya ini saya kunci, saya putar gini aja. Yang penting di sini sudah masuk si giginya ini ya. Gigi noken as ini sudah masuk. Sudah saya lepas lagi yang sini. Nah lihat ya, kenceng, tegang sekali karena ya ini penegangnya memang. Nah, udah kenceng. Wes tinggal dipasang lagi ya Kang Bro. Masangnya yo biasa aja, dipasang biasa. Ini kita pasang, misalkan ya, ini kita pasang. Terus ini kita pasang. Apalagi manitnya ya. Manitnya ini sedang saya lepas baut tadi, baut trackernya. Video ini sudah pernah saya bikinkan, tapi kadang yang subscriber baru itu masih tanya, Mas ini kok gini. Kalau masih bingung, coba aja dicari di pencarian channel saya. Misalkan motornya Anda Supra ya, cari aja di pencarian tuh Supra gitu ya. Nanti di situ banyak Supra, misalkan Supra nggak ada pengapian, Supra kampas kopling habis, Supra loyo, Supra mogok, pokoknya cari aja Supra gitu. Atau misalkan motornya Jupiter, cari aja di pencarian tulisan Jupiter gitu aja. Kalau nulisnya secara detail misalnya Jupiter mogok, itu malah kadang tulisannya meleset, tulis aja Jupiter atau misalkan Mio gitu aja, siapa tahu ada videonya. Oke, ini kita masukkan ya, pasin di sepinya.
Lalu kita putar-putar gini karena posisi si ini kan harus searah ini, nggak bisa langsung lurus gini, nggak bisa masuk lurus. Nah ini kita putar-putar. Oke, udah masuk. Kita kencengin baut-bautnya ya, kita pasang murnya. Yang ini juga hati-hati ya untuk ini, jangan kita ngencengin posisi kalau pakai impact ya, impact baik yang manual, impact pukul itu ya, ataupun impact listrik atau angin, itu usahakan murnya ini kita mentokin dulu baru kita pukul, soalnya ini rawan patah, ini bekasnya dilas ya. Jadi kita kencengin. Kalau Anda nggak punya impact, nah pas posisi masang seperti ini, itu bisa posisinya sini kencengin pakai kunci T7 T atau ring atau apalah, pokoknya 17 ini kencengin, terus ditahan, terus ini kencengin pakai kunci, bisa. Oke, tak kencengin dulu. Oke, cukup ya. Nah ini geser Kang Bro, ini geser, ini lurus ya, tapi ininya nggak lurus, ininya miring ke bawah, sepinya ini lurus. Nah itu biasa kalau pakai impact kayak gini itu sering kayak gitu, waktu bautnya tadi kurang mepet, pas dikencengin dia bisa geser si ininya. Kita lihat ya, oh ini masih lurus padahal yang di sini miring, topnya geser berarti ya. Kayak saya saranin kalau pakai impact yang seperti ini, itu yang sini kita kencengin dulu, kita murnya kita kencengin dulu pakai kunci atau pakai tangan dimentokin baru pakai impact. Kamu ambil motor Mbak? Oh iya. Oke Kang Bro, ini sudah saya luruskan kembali ya, ini dengan ini. Saya akan coba kencengin dulu pakai kunci biar nggak geser ketika di impact. Ataupun kalau mau menjaga biar nggak geser, takut geser. Kalau memang baut seperti ini dia Kang Bro, kalau masang ya, bukan kalau ngepas. Kalau masang pakai impact itu sering geser dia, sering geser. Jadi kalau bisa nggak usah pakai impact aja lah, kita kencengin secara manual lah. Gini ya, oke, kencengin kayak gini, kita tahan sebelah sini. Oke, nanti saya akan kencengin kembali setelah bautnya terpasang ini. Cek dulu masih lurus ya. Itu yang sering biasa teman-teman tidak sadari, ketika habis masang tahu-taunya geser, pas dihidupkan nggak mau hidup kayak gitu. Itu biasa kadang geser kayak gitu, itu tidak ditahu. Oke, ini udah saya kencengin ya. Saya tahan pakai ini saya kencengin. Oke, udah kenceng ya Kang Bro. Sekarang sudah kayak gini aja, selesai. Tinggal kita pasang ini. Oke, langsung bubuk tapi awan-awan kata mulai. Kita tutup kembali ya Kang Bro.
terus dibuat tutup. Nanti kita tes nyalanya ya. Jangan lupa kalau ngetes diisi oli dulu, ataupun nggak usah diisi oli juga nggak apa-apa, nyalakan sebentar nanti matikan lagi. Oke, gitu aja dulu. Oke Kang Bro ya, ini setelah dipasang rantai kamratnya. Sorry videonya beda tempat ya, ini karena yang pertama ya itu kan di bengkel ya, ini di dalam karena posisinya hujan setelah dipasang semua, jadi ini posisinya di dalam. Kita coba nyalakan. Ini sudah saya isi olinya ya, olinya sudah diisi, ini ditutup, namun untuk postapnya belum saya pasangin semua karena motor ini masih ada perbaikan yang lainnya ya. Ini di sini remnya nggak mau nih, nggak usah divideoin, sudah sering divideoin itu. Oke, saya coba nyalakan, apakah mau halus apa enggak ini. Kontaknya Oke, mesinnya halus ya Kang Bro, klinyim kayak mesin baru, mulus, nggak ada suaranya. Kita matiin ya. Mesinnya sudah halus, nggak ada masalah lagi. Jadi penyakit ya sudah memang nyata fix di bagian kamrat, karena si ininya masih bagus dan kamratnya juga dilihat sudah kendor. Oke, jadi mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit, dari musibah ya, dan dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.